Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fisika di kelas 11, yaitu tentang elastisitas dan hukum Hooke. Yuk kita mulai. Elastisitas. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke keadaan semula ketika diberikan gaya. Jadi benda disebut elastis itu ketika benda itu diberikan gaya atau ditarik, kemudian benda itu kembali ke bentuk semula. Di dalam elastisitas ini ada tegangan, regangan, dan modulus elastis. Tegangan ini yaitu adalah gaya dibagi dengan luasnya. Gaya dibagi luas yaitu F per A. Jadi ini namanya sigma simbolnya. Kemudian regangan disimbolkan dengan E kecil, yaitu sama dengan delta L per L. Delta L ini adalah pertambahan panjang, dan L ini adalah panjang semula. Kemudian modulus elastis ini adalah sifat bahan. Jadi modulus elastis ini kemampuan atau sifat bahan untuk elastis. Jadi E besar sama dengan sigma per E, atau tegangan dibagi dengan ini E kecil harusnya. Jadi saya ketik ini E kecil, jadi tegangan dibagi dengan regangan sama dengan ini ketika dibagi sama dengan F kali L atau per A dikali delta L. Di sini ada grafik tegangan terhadap regangan. Jadi grafik tegangan terhadap regangan, ini tegangan dan ini regangan. Jadi grafiknya ini sampai titik A ini. Jadi misalkan suatu benda ditarik, kemudian ditarik, dan ini sampai titik A adalah batas hukum Hooke. Titik B ini batas elastis. Kalau melewati batas elastis, ini titik tekuk. Nah, ini sudah menekuk. Ini batasnya titik B adalah deformasi elastis. Ini masih daerah elastis. Kalau di sini adalah deformasi plastis. Jadi ini bukan daerah plastis. Jadi ini sudah tidak bisa kembali ke bentuk semula. Kalau elastis berarti masih bisa kembali ke bentuk semula. C titik tekuk sampai D perubahan bentuk permanen. Jadi perubahan bentuk permanen. Kemudian ini titik patah. Jika ditarik terus maka akan patah. Itu bentuk grafik tegangan terhadap regangan. Contoh soal untuk elastisitas seperti ini. Nomor 1, seutas kawat dengan luas penampang 4 mm kuadrat ditarik oleh gaya 3,2 Newton hingga panjangnya bertambah dari 80 cm menjadi 80,04 cm. Hitung tegangan, regangan, dan modulus elastis kawat. Kita data yang diketahuinya. Jadi 4 mm ini nanti diubah ke meter kuadrat. Kemudian cm juga harus diubah ke cm. Ini contohnya. Jadi diketahui ini diubah ke satuan internasional. Panjang awal dan panjang akhir juga diubah menjadi satuan internasional yaitu meter. Jadi 4 diubah menjadi 4 kali 10 pangkat min 6. Ini 80 cm juga sama 80 kali 10 pangkat min 2 meter. Ditanyakan ini tegangan, regangan, dan modulus elastis. Jawab. Jadi tegangan sama dengan F per A, kemudian masukkan angkanya. Jadi masukkan angka 3,2 dibagi 4 kali 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 ini kita ke atas, jadi 10 pangkat positif 6, jadi ini 32, hilang komanya, jadi ini per 40. 32 per 40 sama dengan 0,8 kali 10 pangkat 6. Maka jadi 8 kali 10 pangkat 5. Jadi hilangkan komanya, jadi 10 pangkat 5. Regangan adalah delta L per L. Jadi pertambahan panjang, ini pertambahan panjangnya. Panjang akhir dikurangi panjang awal, 80,04 dikurangi 80. Jadi 0,04 kali 10 pangkat min 2 meter. Panjang awal adalah L1, maka regangannya adalah delta L per L. Jadi 0,04 kali 10 pangkat min 2 per 80 kali 10 pangkat min 2. Jadi 0,04. Hilangkan komanya, yaitu dikali 100. Karena di belakang koma ada 2. Jadi 4 per 8000. Jadi 1 per 2 kali 10 pangkat 3. Jadi 1 per 2000. Maka 10 pangkat 3 nya ke atas. Jadi setengah kali 10 pangkat min 2. Atau hasilnya adalah 0,0005. Kemudian modulus elastis.
Modulus elastis ini adalah tegangan per regangan. Tegangannya 8 kali 10 pangkat 5 dan regangannya 0,5 kali 10 pangkat min 3. Jadi komanya ini kita hilangkan jadi 80 per 5. Ini 10-nya adalah dikurangi jadi 10 pangkat 5 dikurangi minus 3. Jadi hasilnya 16 kali 10 pangkat 8 Newton meter kuadrat. Yang nomor 2, seutas kawat piano dari baja memiliki panjang 1,5 meter dan diameternya 0,2 cm. Berapa besar gaya tegangan pada kawat itu jika kawat memanjang 0,3 cm ketika dikencangkan? Modulus elastis baja adalah 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Kita data yang diketahuinya, yaitu panjang 1,5 meter, diameternya 0,2, delta L pertambahan panjangnya 0,3 cm diubah ke meter, jadi 0,3 kali 10 pangkat 2 min 2. Elastisitas, modulus elastis, ditanyakan adalah gayanya. Rumus gaya ini kita cari dulu, yaitu ada di dalam modulus elastis, yaitu tegangan dibagi dengan regangan, jadi tegangan F per A dan regangannya adalah delta L per L. Maka rumusnya F per A dikali dengan yang di bawah ini kita balik jadi ke atas, jadi L per delta L, jadi dikali F dikali L dan A dikali delta L. Maka jadinya F kali L sama dengan E-nya ini dikali dengan A, E kita pindah ke sini jadi E dikali A dan dikali dengan delta L. Jadi F sama dengan E kali A kali delta L per L. A-nya kita cari dulu, yaitu A adalah luas penampangnya sama dengan pi R kuadrat. R-nya dicari dengan setengah dari diameter, jadi 0,1 meter. Ini luasnya, jadi pi-nya 3,14, R-nya adalah 0,1 kuadrat. 3,14 dikali 0,01 sama dengan 0,0314 meter kuadrat atau 314 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Kemudian kita cari F-nya. F-nya adalah rumusnya ini, EA delta L per L. Masukkan angka-angkanya, E-nya 2 kali 10 11, A-nya 314 kali 10 pangkat min 4 dan 0,3 kali 10 pangkat min 2 per 1,5. Nah, ini hasilnya. Jadi ini kita ambil yang 10-10-nya ini ke belakang, jadi 10 pangkat 11 dikurangi 4 dan dikurangi 2. Kemudian ini 2 dikali 314 dikali 0,3 per 1,5. Nah, 0,3 per 1,5 ini kita bagi, karena ini bisa dibagi jadi 0,2. Jadi 2 kali 314 kali 0,2, hasil dari 0,3 dibagi 1,5. Dikali 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 itu dari 11 dikurangi 4 dikurangi 2. Hasilnya adalah 125,6 kali 10 pangkat 5 atau 1,256 kali 10 pangkat 7 Newton. Itu contoh tentang elastisitas. Kemudian ke hukum Hooke. Ini hukum Hooke. Jadi bunyi hukum Hooke, jika gaya tarik tidak melampaui batas elastis pegas, pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Jadi pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gayanya, atau gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegasnya. Dengan rumus F sama dengan K dikali delta X. K-nya ini adalah konstanta atau ketetapan gaya, dan delta X-nya adalah pertambahan panjang. F-nya ini adalah gaya. Contoh hukum Hooke, contohnya adalah seorang anak yang bermasa 60 kg bergantung pada ujung sebuah pegas bertambah panjang 15 cm, tentukan tetapan gaya. Jadi nyatakan satuannya dalam SI. Jadi diketahuinya masanya 60, kemudian panjangnya 15 cm, ini diubah ke meter, jadi 15 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanyakan adalah tetapan pegasnya. Jadi tetapan pegas adalah jawab, jadi F sama dengan K kali delta X. Tetapan pegas ini K-nya sama dengan F dibagi dengan delta X.
F-nya yaitu adalah F gaya berat, F-nya itu, karena ini bergantung pada ujung sebuah pegas. Jadi beratnya, karena ini adalah massa, berarti ada gayanya. Gayanya itu adalah benda bermassa itu ada gayanya, yaitu gaya berat. Jadi F-nya ini gaya berat, jadi M kali G, 60 kali 10 per delta X-nya adalah 15 kali 10 pangkat min 2. Jadi hasilnya adalah 40 kali 10 pangkat min 2, atau hasilnya adalah 4000 Newton per meter. Nomor 2, seutas kawat dengan luas penambang 4 mm kuadrat ditarik oleh gaya 3,2 Newton hingga panjangnya bertambah 80 cm menjadi 80,04 cm. Hitung tetapan gaya dari kawat ini. Hitung tetapan gayanya. Diketahuinya luas penambangnya diubah ke meter kuadrat, kemudian gayanya ini diubah ke meter juga, yang belum satuan internasional diubah ke satuan internasional. Yang ditanyakan adalah K, tetapan pegasnya. Jadi K sama dengan F per delta X. F-nya sudah ada 3,2, dan delta X-nya kita cari dari L2 dikurangi dengan L1 delta X-nya. Jadi delta X-nya adalah 0,64 kali 10 pangkat minus 2 atau 4 kali 10 pangkat minus 4 meter. Maka tetapannya adalah ini 3,2 kali 4 kali 10 pangkat minus 4 10 pangkat minus 4 nya kita ke atas kan. Jadi hasilnya adalah ini 10 pangkat 4 ini 10.000, jadi dikali 3,2 32.000 per 4, jadi hasilnya 8.000 Newton per meter. Kemudian masih mengenai hukum Hooke. Hukum Hooke ini mengenai pegas, maka ada susunan pegas di sini. Hukum Hooke susunan pegas. Susunan pegas itu ada seri. Ini susunan seri, kemudian ada paralel. Contoh susunan paralel seperti ini. Yang pertama adalah susunan seri. Susunan seri kita bisa cari untuk tetapan total dari susunan seri, tetapan pegas susunan seri yaitu 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Jadi pegas 1 dan pegas 2. Delta X-nya yaitu delta X1 ditambah delta X2. F-nya adalah F1 plus sama dengan F2. Jadi gayanya sama. Di seri ini adalah gayanya sama. Kemudian paralel bisa digambarkan seperti ini. Ini masanya, atau bisa seperti ini gambarnya. Jadi untuk mencari ketetapan pegas dari susunan pegas paralel yaitu KP sama dengan K1 tambah K2. Kemudian pertambahan panjangnya atau delta X-nya itu sama, delta X sama dengan delta X1 dan delta X2. Kemudian gayanya adalah penjumlahan dari F1 tambah F2, gaya dari pegas 1 ditambah dengan gaya dari pegas 2. Contoh untuk susunan pegas yaitu 3 pegas identik masing-masing mempunyai konstanta elastis 200 Nm. Tersusun dari seri paralel seperti pada gambar di bawah. Ini susunan pegasnya. Pada ujung susunan pegas digantungi beban seberat weight sehingga susunan pegas bertambah panjang 1 cm. Berapakah nilai W-nya? Kita data yang diketahuinya, yaitu ini gambarnya diketahui. Jadi susunan pegasnya karena identik, jadi K1 sama dengan K2 sama dengan K3 besarnya 200 Newton per meter. Delta X ini sama dengan 1 cm, ini diubah ke meter. Di 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanyakan adalah W-nya. Jadi W-nya berapa? Maka untuk menyelesaikan soal seperti ini, rumus dari hukum Hooke yaitu F sama dengan K kali delta X. F ini sama dengan W-nya, gaya beratnya, dan K-nya adalah K total dari susunan pegas ini. Jadi kita cari K totalnya dari susunan seri dan paralel. Ini susunan pegasnya. Ini susunan pegasnya awalnya seperti ini, kemudian K1 dan K2 ini paralel, maka di sini ada KP. Nah, KP ini susunannya seri dengan K3, maka K total jadinya. Kita cari K paralelnya. K paralelnya ini, jadi 200 tambah 200 sama dengan 400. Kemudian kita cari K totalnya.
K totalnya yaitu 1 per K total ditambah 1 per K paralel tambah 1 per K3 sama dengan ini 1 per K total 3 per 400, jadi dibalik. Jadi K totalnya adalah dibalik 400 per 3 Newton per meter. Maka masukkan ke rumus W sama dengan KT kali delta X. Maka W-nya adalah dapat 400 per 3 dikali 1 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 4 per 3 Newton. Contoh yang kedua, 4 pegas identik disusun seri paralel seperti gambar di bawah. Ketika diberi beban sebesar 20 Newton, sistem pegas bertambah panjang 4 cm. Tentukan konstanta gabungan sistem pegas dan konstanta masing-masing pegas. Diketahuinya, kita data ini diketahui susunan paralel dan seri karena identik, jadi K1 sama dengan K2, K3 dan K4 itu sama dengan kita misalkan yaitu sama dengan K, karena nilai K-nya ini belum diketahui. Kemudian nilai W-nya diketahui yaitu sebesar 20 Newton. Dan delta X-nya juga diketahui 4 cm, ini diubah ke meter yaitu 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Ditanyakan A adalah K totalnya dan B adalah K1, K2, K3 itu berapa? Jawabnya yang A kita bisa langsung jawab. Jadi F-nya itu W, K-nya ini K total, delta X-nya tetap delta X, jadi W-nya 20, K totalnya kita cari. Delta X-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 2, maka K totalnya 20 dibagi dengan 4 kali 10 pangkat min 2, 4. Jadi 20 kali dibagi 4 sama dengan 5. Dan 10 pangkat min 2 ini kita ke ataskan jadi positif, jadi hasilnya adalah 500 Newton per meter. Kemudian yang B sebelum mencari K1, K2, K3 dan K4, jadi kita cari jumlah susunan dari pegas ini. Jadi ini K1, K2 ini dan K1, K2, K3 ini membentuk K paralel, tinggal ditambahkan. Jadi K-nya adalah 3K, kemudian ini adalah seri, maka K totalnya 1 per K paralel tambah 1 per K4, maka hasilnya adalah 1 per 3 per 3K. Jadi K totalnya kita balik 3K per 4, K totalnya nilainya sudah ada, nilainya adalah 500. Jadi 3K sama dengan 4 kali 500, jadi 2000. Jadi K sama dengan 2000 per 3, hasilnya adalah 666,7 Newton per meter. Jadi masing-masing tetapan pegas ini sama dengan 666,7 Newton per meter. Itu saja tentang bab elastisitas dan hukum-hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.